sudah dirilis. Inilah alur cerita manga One Piece chapter 1107, dengan judul, I've Been Looking For You. One Piece chapter 1107 sudah rilis. Setting tempat masih berada di Egghead dengan konflik seputar pertarungan Luffy dan aliansinya melawan Sein Saturn dan Kizaru. Dalam One Piece chapter 1107, Eiichiro Oda menyajikan adegan keren dan alur cerita tak terduga yang membuat fans makin penasaran. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe ya nakama. Lanjutan ceritanya dimulai dari Dory dan Brogy membawa semua kru bajak laut Satria Raksasa menyerbu Egghead. Bajak laut Satria Raksasa yang dipimpin duo kapten, Brogy dan Dory sudah datang mendarat di Egghead. Tujuan mereka adalah menjemput kru Mugiwara atas perintah Shanks. Semua pasukan bajak laut raksasa dikerah untuk menyerbu seisi Egghead. Angkatan laut sudah kewalahan dengan situasi ini. Selanjutnya diceritakan hasil pertarungan Zoro vs Rob Lucci berakhir seimbang. Di One Piece chapter 1107 ini, akhirnya kita diperlihatkan hasil duel antara Zoro melawan Rob Lucci. Keduanya dalam kondisi seimbang. Namun karena situasi mendesak, Zoro harus pergi menuju ke teman-temannya. Rob Lucci tak bisa menerima hal ini yang terus memintanya bertarung. Sementara itu, Jinbei sedang dalam perjalanan menuju lokasi Zoro. Kemungkinan Jinbei akan membantu Zoro melawan Rob Lucci. Setelah itu chapter dilanjutkan dengan Bonnie bertemu wujud asli Nika. Akhirnya adegan yang ditunggu fans One Piece tiba. Bonnie akhirnya bertemu langsung dengan wujud Nika. Setelah Luffy bertransformasi menjadi mode Gear 5 Nika di depan Bonnie, dia terkejut bukan main karena selama ini sosok yang ia cari ada di hadapannya. Lucunya, walaupun Bonnie menangis haru melihat sosok Nika, Luffy malah meledeknya. Dia berkata kalau dia dari tadi ada di dekatnya. Selanjutnya, Luffy keluarkan jurus baru yaitu Gomu Gomu Dawn Gatling. Di One Piece chapter 1107, kita juga melihat sebuah jurus mode Gear 5 baru milik Luffy. Jurus ini bernama Gomu Gomu Dawn Gatling. Jurus ini langsung dihantamkan Luffy kepada Sein Saturn. Seketika Gorosei ini langsung terkapar tak berdaya. Jurus ini, Luffy mengaku untuk memberikan contoh Bonnie sebuah gerakan yang nanti dapat dia tiru. Tidak kalah menariknya, Sanji menangkis serangan sinar laser dari Kizaru. Sanji ternyata masih ada di lokasi pertempuran. Kita akan kembali melihat aksi yang keren dari koki yang satu ini. Sanji bisa menangkis serangan sinar laser Kizaru hanya dengan kakinya. Kizaru langsung terkejut melihat Sanji bisa melakukan hal ini. Sanji juga sesumbar berkata kalau Kizaru harus menulis surat permintaan maaf kepada Angkatan Laut karena Kizaru akan gagal lagi menangkap bajak laut topi jerami. Selanjutnya di luar dugaan muncul dua anak buah bajak laut Kurohige, curi kekuatan Sein Saturn. Kejadian tak terduga juga muncul di chapter ini. Dua anak buah Kurohige mendadak muncul di hadapan Sein Saturn yang sedang terkapar. Mereka adalah Van Augur, sang penembak jitu dan Katarina Devon sang Maiden Hunter. Uniknya, Katarina Devon menyentuh Saturn dan bilang misinya telah selesai. Mungkin ada tujuan tersembunyi yang sedang disusun oleh Kurohige. Setelah itu keduanya menghilang berkat kemampuan buah iblis wapu-wapu milik Van Augur. Keribu melakukan pengkhianatan, dia memohon bergabung ke bajak laut Kurohige. Di akhirnya chapter 1107 terjadi lagi hal yang terduga. Keribu bajak laut rendahan yang selama ini bersembunyi di kapal Sunigo, tiba-tiba muncul. Dia memohon kepada Van Augur agar bisa dipertemukan dengan Kurohige. Keribu mengaku kalau dia selama ini sangat mengagumi sosok Marshal Detich yang dianggapnya sebagai pahlawan para bajak laut. Itulah cerita manga One Piece chapter 1107. Nantikan kelanjutan ceritanya di channel Bang Ray.